Impact Kids. Halo adik-adik sahabat-sahabat Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak Merlin. Jangan bosan-bosan ya ketemu Kak Merlin di Impact Kids. Yuk adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang tolong kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah kapsul waktu. Sering gak sih, pernah tidak adik-adik mendengar istilah kapsul waktu? Nah, kapsul waktu itu biasanya itu berisi sesuatu, entah itu foto, surat, atau beberapa informasi yang akan dibuka pada waktu yang telah ditentukan, dan itu memberi informasi kepada orang-orang di masa yang akan datang. Nih, Kak Merlin sempat lihat di internet, misalnya contoh ada kapsul waktu yang ada di Merauke yang nantinya akan dibuka di tahun 2089. Nah, isinya apa tuh kapsul waktu yang di Merauke itu? Berdasarkan informasi yang Kak Merlin dapat di Google itu, katanya berisi tentang harapan-harapan dari anak-anak yang ada di sana. Wow, jadi itu berisi harapan-harapan. Jadi kapsul waktu itu bukan hanya berisi tentang foto atau sesuatu yang berupa rahasia, tidak adik-adik, tetapi bisa berupa foto, surat kabar, atau tulisan-tulisan ya. Nah, itu akan dibuka di masa yang akan datang dalam waktu yang telah ditentukan, dan itu ketika dibuka itu akan memberikan informasi kepada orang-orang di saat itu juga. Nah, sama dengan kapsul waktu yang di Merauke ini adik-adik, katanya itu berisi tentang harapan-harapan anak-anak yang akan dibuka pada tahun 2089, itu berdasarkan informasi. Nah, kira-kira adik-adik sendiri pernah tidak mendengar namanya kapsul waktu? Isinya apa sih kapsul waktu itu? Nah, lalu apa hubungannya kapsul waktu dengan renungan kita hari ini adik-adik? Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan apa nih yang mau kita simpan untuk masa yang akan datang. Kira-kira kita mau menyimpan apa nih untuk kehidupan yang akan datang. Nah, yuk mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 pasal 6 ayat yang ke-19. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dikatakan bahwa kita nggak boleh mengumpulkan harta di bumi. Loh, kok kenapa? Katanya, kata firman Tuhan, karena di bumi itu ada ngengat dan karat yang bisa merusak harta kita itu, dan juga harta kita itu bisa dicuri. Lalu apa yang harus kita simpan adik-adik dalam kapsul waktunya kita? Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah bukan kita mau menyimpan foto, bukan kita mau menyimpan uang, bukan kita mau menyimpan tulisan berupa cita-cita, tidak adik-adik, tetapi kita mau menyimpan sesuatu di dalam kapsul waktunya kita itu di surga yang akan dibuka nanti sama Tuhan, entah kapan waktunya. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, akan ada masanya Tuhan Yesus akan membuka kitab kehidupan kita. Nah, kira-kira dalam kapsul waktunya kita itu isinya apa adik-adik? Ya, yuk mari kita buka lagi di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ini agak panjang adik-adik ya, tapi nggak apa-apa, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?"
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan rombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, adik-adik, ini cerita mengenai seorang kaya ya. Ini perumpamaan ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang kaya. Orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu. Diumpamakan bahwa ada seorang yang sangat kaya banget. Dia takut, dia saking kayanya adik-adik sampai menyimpan uangnya aja nggak tahu mau disimpan di mana. Sampai dia berpikir, oh kayaknya ini penyimpanan ini namanya lumbung ya waktu itu. Oh kayaknya penyimpanan ini bisa nih dirombak supaya bisa menyimpan banyak. Nanti kalau sudah banyak semuanya sudah tersimpan, nanti aku tinggal enak-enak duduk dengan baik, enak-enak. Nah tapi adik-adik, kita nggak tahu ya sampai kapan kita hidup, sampai dengan kapsul waktunya yang kapsul waktu di Merauke itu. Kalau kita ada sebagai anak-anak di Merauke saat itu yang menulis pada saat itu, entah kan kita nggak tahu apakah kita besok masih hidup, 2 tahun lagi kita masih hidup atau tidak, 3 tahun lagi atau kapan, kita nggak tahu kita hidup sampai kapan kan adik-adik, dan kita nggak tahu apa isinya. Orang yang menyaksikan itu nggak tahu apa isi dari kapsul waktu itu. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa umur kita di dunia ini nggak akan selamanya ada. Kita nggak akan hidup di dunia ini selama-lamanya, tidak. Tetapi ada masanya kita akan meninggalkan semua apa yang kita punya. Orang yang punya harta banyak itu tidak akan dibawa sampai mati. Kamu pintar pun kalau udah mati udah nggak berguna kan kepintaran itu. Harta kita, uang kita, orang tua kita itu akan terpisah dari kita suatu hari nanti. Tapi apa yang bisa kita kumpulkan adik-adik? Yes, kita mau mengumpulkan iman kita di surga. Jadi yuk kumpulkan harta kamu di surga, bukan mengumpulkan harta kita di bumi. Karena dikatakan bahwa hai engkau orang bodoh, ini kata firman Tuhan ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya? Kalau adik-adik di dunia ini kita sibuk berbuat baik, kita sibuk ngumpulin harta, kita sibuk dengan kepintaran kita sibuk tanpa ingat sama Tuhan Yesus, nggak ada gunanya adik-adik. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak harta kita di surga. Harta kita di surga itu apa adik-adik? Dengan menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Caranya bagaimana adik-adik? Kamu cerita tentang Tuhan Yesus. Ajak orang-orang yang belum rajin ke gereja menjadi rajin ke gereja. Ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Itu yang kita kumpulkan di surga, dan itu adalah harta kita. Harta kita, karena satu jiwa diselamatkan, surga bersukacita. Nah, bukan yang kita kumpulkan harta di dunia ya adik-adik ya, seberapa banyak uang kita, no, karena semuanya itu tidak akan kita bawa ke surga. Oleh sebab itu yuk mari kita berlomba-lomba bekerja dengan semangat, kerja dengan giat untuk mengumpulkan harta kita di surga, yaitu jiwa yang diselamatkan. Yuk adik-adik, mulai hari ini ingat deh, teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun yang kamu kenal yang belum kenal sama Tuhan Yesus, yang belum rajin ke gereja, ajak mereka untuk lebih rajin lagi ke gereja. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itulah yang menjadi harta kita di surga.
bukan semakin wah bagaimana caranya biar aku pintar, aku juara satu. Itu juga nggak masalah adik-adik, kita perjuangkan. Tapi ingat, sambil kita memberitakan Injil kepada mereka. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mengumpulkan, memperbanyak harta kami di surga, yaitu jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka semakin hari semakin kenal sama Tuhan Yesus, merasakan kasih-Nya Tuhan Yesus, dan diselamatkan juga oleh Tuhan Yesus sama seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami lebih rajin lagi untuk cerita kepada semua orang, bahkan orang-orang yang kami temui, tentang Tuhan sayang kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.